Ya, perkenalkan nama saya Zeta Dipta. Di sini kita akan belajar database modeling ya. Yang sebelumnya itu kan DFD kan, data flow diagram. Sekarang kita belajar database modeling. Nah, jadi database modeling itu apa sih? Database modeling adalah proses melacak struktur logis dari sebuah database, termasuk hubungan antar entitas dan kendala-kendala yang mengatur bagaimana data disimpan dan diakses. Model database ini dibuat berdasarkan aturan dan konsep dari model data yang lebih luas yang diadopsi oleh perancang. Database modeling membantu dalam menggambarkan bagaimana data disimpan, diorganisir, dan berinteraksi dalam sebuah sistem basis data, sehingga memudahkan dalam pengolahan data, pengembangan aplikasi, dan analisis informasi. Oke, di sini ada manfaat database modeling, yaitu untuk manajemen data, dapat menurunkan biaya, dan meningkatkan kolaborasi. Nah, di sini ada kelas diagram. Jadi database modeling itu ada dua, kelas diagram sama activity diagram. Di sini kita belajar kelas diagram dulu. Nah, kelas diagram itu apa sih? Kelas diagram atau diagram kelas adalah salah satu jenis diagram struktur pada UML yang menggambarkan dengan jelas struktur serta deskripsi kelas, atribut, metode, dan hubungan dari setiap objek. Kelas diagram ini bersifat statis dalam artian diagram kelas bukan menjelaskan apa yang terjadi jika kelas-kelasnya berhubungan, melainkan menjelaskan hubungan apa yang terjadi. Diagram kelas ini sesuai jika diimplementasikan ke proyek UA yang menggunakan konsep object oriented karena gambaran dari kelas diagram cukup mudah untuk digunakan. Desain model dari diagram kelas ini sendiri dibagi menjadi dua bagian. Bagian pertama merupakan penjabaran dari database. Bagian kedua merupakan bagian dari modul MVC yang memiliki kelas interface, kelas control, dan kelas entity. Di sini ada hubungan kelas diagram, yaitu ada asosiasi, agregasi, dan pewarisan. Di sini ada pewarisan atau inheritance, dapat disebut juga generalization. Dalam kelas diagram adalah suatu kemampuan untuk mewarisi seluruh atribut dan metode dari kelas asalnya, yaitu superkelas, ke kelas lain, subkelas. Di sini ada superkelasnya yaitu hewan dan memiliki pewarisan ya, mempunyai golongan yaitu ada kuda, ada ikan, dan harimau. Di sini ada asosiasi yang dapat diartikan sebagai hubungan antara dua kelas yang bersifat statis. Biasanya asosiasi menjelaskan kelas yang memiliki atribut tambahan seperti kelas lain. Di sini ada kelas penumpang, dia berkesinambungan dengan kereta, ya mereka berasosiasi aja gitu, nggak cuman buat lengkap aja, nggak seperti tadi ya ada superkelas dan subkelas, ini bersifat statis. Nah, di sini ada agregasi ya. Agregasi adalah hubungan antara dua kelas, di mana salah satu kelasnya merupakan bagian dari kelas lain, tetapi dua kelas ini dapat berdiri masing-masing. Di sini ada simbol unik ya. Nah, di sini ada panah, terus ada segi empat. Nah, di sini ada buku dan perpustakaan, ada kelasnya. Jadi si buku ini bisa berdiri, tapi dia bagian dari perpustakaan ya, gitu. Selanjutnya ada activity diagram ya. Nah, activity diagram adalah salah satu teknik dalam pemodelan sistem yang digunakan untuk menjelaskan logika prosedural, proses bisnis, dan alur kerja. Diagram aktivitas ini berperan seperti flowchart, namun memiliki kemampuan untuk mendukung operasi paralel yang tidak dimiliki oleh flowchart. Activity diagram menggambarkan aliran aktivitas yang berbeda dalam sistem yang dirancang, termasuk bagaimana setiap aliran dimulai, keputusan yang dapat terjadi, dan bagaimana aliran tersebut berakhir. Diagram aktivitas juga dapat menggambarkan proses paralel yang terjadi pada dalam banyak proses. Oke, di sini ada simbol atau komponen activity diagram ya. Ini sebenarnya mirip-mirip kayak flowchart, cuman lebih advance aja. Nah, di sini ada initial state atau start ya. Initial state merupakan dimulai suatu alur kerja dan hanya terdapat satu initial state pada activity program. Begitupun juga sama ya, sama final state, tapi ini untuk n-nya kalau di flowchart itu. Final state merupakan elemen terakhir dari suatu alur kerja dan memungkinkan terdapat lebih dari satu final state pada sebuah activity diagram.
Selanjutnya ada activity, merupakan suatu kegiatan atau pekerjaan yang dilakukan pada alur kerja ya. Contohnya kayak mengisi KRS eh, atau membuat password gitu ya. Jadi ya ada activity aja di dalam sini. Oke, selanjutnya di sini ada decision ya. Decision berfungsi untuk menggambarkan pilihan kondisi yang memungkinkan transisi berbeda untuk membuktikan alur kerja mengalir melalui beberapa jalur. Di sini misalnya ada ya dan tidak. Misalnya apakah passwordnya benar? Jika tidak, maka ngulang lagi ke atas, atau kalau ya ya melanjutkan prosesnya. Nah, merge ini dia berfungsi lagi untuk menyatukan kembali alur kerja yang sebelumnya telah dipecahkan decision. Misalnya di sini ya dan tidak, atau A dan B, maka dia akan disatukan lagi ke C di sini. Nah, di sini ada transition atau association yang berfungsi untuk menghubungkan aktivitas berikutnya setelah aktivitas sebelumnya. Di sini ada synchronization fork ya, yaitu berperan sebagai pemecah behavior menjadi aktivitas yang paralel. Selanjutnya ada synchronization join berperan sebagai penggabungan kembali aktivitas pada paralel. Oke, di sini sebenarnya sama ya dari dua pertemuan sebelumnya. Contoh kasusnya masih sama, pengisian KRS. Tapi di sini kita buat kelas diagram sama activity diagramnya. Nah, di sini sebenarnya ada panah ya. Jadi baru saya buat panahnya di sini. Dimulai dari admin dulu. Jadi admin bisa melihat mahasiswanya, nama ID NPM, jurusan, fakultas dari mahasiswa tersebut. Lalu mahasiswa bisa menginput data ke database yang merupakan menginput ID NPM, kelas, ajaran, tahun ajaran, jumlah semester, kode mata kuliah, nama mata kuliah, dan sebagainya. Lalu database mengirimkan ke admin, yaitu berupa data mahasiswa, dan admin menerima data mahasiswa. Oke, di sini ada selanjutnya ada activity diagram ya. Nah, di sini ada 3 objek, yaitu mahasiswa, database, dan admin. Ini sebenarnya sama kayak flowchart seperti saya bilang tadi. Di sini kita start dulu, lalu kita membuka websitenya, atau mahasiswa membuka website lalu melakukan login. Di sini ada ini ya teman-teman, ada panah. Selanjutnya di sini ada decision, yaitu berhasil login. Jika tidak, maka username atau password salah, maka akan kembali melakukan login. Selanjutnya database akan menyimpan data pengguna. Selanjutnya admin akan menampilkan halaman dashboard, lalu mahasiswa memilih menu KRS. Alur selanjutnya yaitu admin menampilkan halaman KRS dan mahasiswa dapat memilih menu isi KRS. Dan admin menampilkan halaman data diri. Dan selanjutnya mahasiswa mengisi data diri, database menyimpan data mahasiswa, dan admin mengkonfirmasi jika data mahasiswa. Selanjutnya admin akan menampilkan halaman isi KRS dan mahasiswa akan mengisi KRS-nya. Dan setelah mengisi KRS, alur selanjutnya adalah mahasiswa mensubmit KRS dan database menyimpan data isi KRS-nya, lalu admin konfirmasi data KRS. Lalu di sini ada decision ya di bagian mahasiswanya. Apakah data KRS sudah benar bagi mahasiswanya? Jika memang sudah benar, maka akan cetak. Jika tidak, akan mengisi kembali. Lalu mensubmit KRS, lalu sama. Jika benar, maka kita mahasiswa akan cetak KRS dan database menyimpan data KRS. Lalu setelahnya admin menampilkan halaman KRS. Jika sudah, alur selanjutnya mahasiswa dapat logout ke student site, maka selesai atau final state. Oke, sudah selesai. Jadi kalau misalnya teman-teman ada yang bingung, bisa ditanyakan aja lewat Gmeet pas lagi pertemuan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.